Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radallahu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jami'a khairal minal muslimin wal awliya wa syuhada sunni wa qadar bidan wa ulama al-qurra wa muslimin qaim al-yatin wa syekh al-syekh الشيخ محمد الشيخ الخلجان والشيخ الشهادي إلى مشي الشيخ محمد الغوالي الشيخ عبد محمد الغوالي المشي الشيخ جمع السنة المشي الشيخ على الكتاب محمد سلمان الرزاقي شرح هذا الكتاب وصلنا جميعا وصلوا برعين شر الليل والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الباسخ من الحي والواحدية والمبطن والظلم سنة أجر عظم أحمد بن بشارة وأمن يا إلهي ما وسلم وسلم مستغفر عنه وعلى آله وسلم عليك ملك وكامل وبكماله اللهم صل على سيدنا محمد جميع قال وما أرسلناك إلا رحمة العالمين وافتح عنه ولما قال وإنك لتلقى القرآن من حكيم عليم فتجعل من أعظم قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم ونجل قيم المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم قد معظم الصالح وجعلنا من أوفر النصيب من العناية الرحيم يا الله يا مجيب اللهم صل على سيدنا محمد أول المرسل وسيدنا محمد آخر يد ونور الهداية أن خلق الكون القامع قرب يروه على كل وجه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو الماء تعالى أنيل منه علينا فلنسي من الخير وتخشى شاكر يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه المصير وأشهد أن سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Hadirin muhtaram mukarramin, para alim, para sepuh, para bapak, hadirin yang hormati dan muliakan, syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan ihsan, sehingga masih bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis Babul Jamal, majelis Ta'lim Babul Jamal. Semoga kita semuanya diberikan istiqomah dalam mengaji, mengisi waktu-waktu luang untuk mengaji ilmu-ilmu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk daripada umat yang diberikan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak sekalian, melanjutkan pengajian kemarin di mana kemarin sudah dibahas kaitan dengan muqaddimah awal-awal dari al-wajib fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam, al-anbiya war rusul alaihi wassalam, al-wajib fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam. Sudah dibahas pada pekan-pekan yang lalu. Ada wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Itu berkaitan dengan Gusti Allah dan berkaitan dengan para nabi. Nah, sekarang masuk ke dalam al-wajib fi haqqin nabi. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafi'an wa lam yakun min syafaa'ati fid darain amin. Arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Gusti Allah mengutus para nabi
arsala anbiya dawi fatona. Gusti Allah mengutus para nabi, di mana para nabi tersebut harus mempunyai 4 sifat yang wajib dimiliki para nabi. Yang pertama itu fatona, sebuah kecerdasan, bisidqi, yang kedua itu jujur, watablighi, yang ketiga itu menyampaikan, wajib menyampaikan, wal amanah, dan mempunyai amanah atau tanggung jawab. Ini sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi, sebagaimana dawuh Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Ini sifat wajib. Melanjutkan syarah yang kemarin, wa adadul anbiya'i, enten nggih, halaman 50 paling bawah, halaman 50 paling bawah ada ya, wa adadul anbiya'i, nggih, wa adadul anbiya'i war rusuli atau arba'ina wa ashruna alfi nabiyyin wa rasulin. Kemarin sudah dibahas kaitannya dengan sifat yang pertama bagi para nabi, yaitu al-fatona. Al-fatona ini kecerdasan. Jadi para nabi ini wajib cerdas. Tujuannya untuk menghadapi para umatnya, baik para umat yang sudah mengikuti beliau ataupun para umat yang belum mengikuti beliau. Bagaimana cara menghadapi, berdiskusi, berargumentasi. Ini salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi. Kemudian kaitannya dengan adadul anbiya, jumlah para nabi itu dan rasul itu sesuai dengan hadis Imam Ahmad, itu sebanyak 124 alfu nabiyyin wa rasulin. Para nabi dan para rasul itu jumlahnya sekitar 124.000. Menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jumlah nabi dan rasul itu 124.000. Minhum 13 wa 300 rasulin. Di dalam 124.000 itu ada 313 itu rasul. Jadi jumlah para nabi dan rasul itu 124.000 nabi dan rasul. Di dalamnya itu ada 313 rasul. Wal baqi anbiya, dan sisanya itu nabi. Jadi jumlah keseluruhan nabi dan rasul yang kita wajib ketahui itu 124.000 rasul dan nabi, dan di dalamnya itu ada 313 rasul. Dan kita yang hanya mengetahui nabi dan rasul itu yang sesuai dengan Al-Quran itu sekitar 25 nabi. Kemudian dari 25 nabi itu ada ulul azmi, nabi yang diberikan cobaan yang kuat tapi mereka sabar. Di antara ulul azmi itu ada 5, yaitu sesuai dengan derajat. Yang pertama Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Kata teman-teman disingkat dengan
mimin agar mudah menghafalnya. Wa min at-tawafuqi al-ajib anna as-sahaba fi ma'rakah Badar kanu 13 wa 300. Dan ada kesepakatan yang ajib yang tidak disadari bahwasanya jumlah sahabat fi ma'rakah Badar, jumlah sahabat ketika mengikuti peperangan Badar itu menurut sejarah itu ada sekitar 313. Jadi ada kesesuaian. Wal khulafa khamsah, dan khalifah itu masyhurnya kan 4. Tapi kalau diteliti menurut sejarah itu Khulafa ar-Rasyidin itu ada 5. Khulafa ar-Rasyidin itu ada 5. Wa huwa yuwafiqu ulul azmi, dan itu sesuai dengan jumlah ulul azmi, di mana ulul azmi itu ada 5. Siapa itu Khulafa ar-Rasyid yang 5 itu? Pertama itu Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, ketiga itu Sayyidina Utsman bin Affan, keempat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kelima Hasan bin Ali, anak daripada Imam Ali. Jadi ketika Imam Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah yang keempat, itu sudah banyak peperangan saudara antara Muawiyah. Ketika meninggal, maka itu sempat anaknya Imam Ali yaitu Hasan bin Ali itu sempat menjadi khalifah hanya 6 bulan saja. Hanya 6 bulan. Hasan bin Ali sesuai dengan hadisnya al-khulafa ar-rasyidah 30 aman wal baqi mulkun adud. Jadi yang namanya khalifah itu sesuai dengan hadisnya itu 30 tahun. Kalau dihitung dari awal mula Abu Bakar sampai Imam Ali bin Abi Thalib itu tersisa 6 bulan. Jadi 6 bulan terakhir itu Hasan bin Ali. Wa fihi dalilun ala anna as-sahaba warithu ruhaniyatul anbiya. Dan ada sebuah dalil mengatakan bahwasanya para sahabat itu mewarisi ruhaniyatul anbiya, mewarisi ruhnya para nabi. Mewarisi ruhnya para nabi, di mana para nabi dan rasul itu sekitar 124.000, dan para sahabat ketika peperangan Badar itu jumlahnya 313, dan jumlah keseluruhan para sahabat itu menurut sejarah itu sekitar 124.000. Jadi ada isyarat bahwasanya para sahabat ini itu mewarisi ruhaniyah al-anbiya, mewarisi ruhnya para nabi sesuai dengan jumlahnya. Wa kada adadul awliya min kulli asrin ala adadil anbiya jami'ihim, dan begitu juga jumlah para wali di setiap masa itu sesuai dengan jumlahnya para nabi. Jadi ibaratnya zamannya Kanjeng Nabi itu para sahabat itu jumlahnya 124.000 yang sesuai dengan jumlah para nabi dan rasul 124.000. Maka nanti secara ruh
secara ruh itu akan turun temurun sifatnya di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia itu pasti ada ruhnya para nabi. Maksudnya apa? Ibarat kata kita sesama manusia, tapi ruhnya itu bisa jadi ada ruhnya para nabi. Baik itu mungkin kiai ataupun ulama, itu pasti ada ruhnya para nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh syarahnya, yakni Sayyidi Al-Jabr Al-Hasani. Wasidqu tadi pertama fatona, sifat para nabi itu harus mempunyai kecerdasan. Yang kedua, sifat nabi itu as-sidqu, jujur. La yatasawwaru fi hakim al-kadhib, tidak bisa dibayangkan sifat mereka itu bohong. Jadi sifat mustahilnya itu bohong. Qala Allah Ta'ala walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Sesuai dengan ayatnya, dan orang-orang yang mempunyai kejujuran, saddaqa bihi, dan dipercaya, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka para nabi. Wat tablighu, dan sifat yang ketiga yaitu tabligh atau menyampaikan. La yatasawwaru fi hakim al-kitman syai'in umiru bitablighi. Jadi sifat yang ketiga para nabi itu menyampaikan, di mana kemarin sudah dibahas perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi itu mendapatkan wahyu, tapi wahyunya itu tidak wajib disampaikan, sedangkan rasul itu mendapatkan wahyu dari Gusti Allah dan wajib disampaikan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, balligh dan sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al famballaghta risalata. Kalau kamu tidak melakukan, maka engkau tidak menyampaikan risalah yang diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang pertama sifat pertama para nabi itu fatona, kedua tabligh, kedua sidq, ketiga tabligh, keempat al-amanah. Al-amanah wal ismah. Al-amanah yaitu bertanggung jawab, dan di dalamnya itu ada ismah. Ismah itu terlindung dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itu wajib dimiliki oleh para nabi. Adu tasawwurin irtikabun nabi lis-saghairi wal kabairi qabla an-nubuwah wa ba'daha. Apa itu al-isma? Isma itu tidak bisa digambarkan nabi itu melakukan as-saghair, melakukan dosa kecil, wal kabair, dan dosa besar. Qabla an-nubuwah wa ba'daha, sebelum mendapatkan kenabian maupun setelah mendapatkan kenabian. Kenapa? Listihalati istima' naqidain, yang mustahil berkumpul antara dua yang berseberangan, yaitu maksiat dengan maksum. Kalau nabi maksum, maka mustahil nabi itu melakukan maksiat. Haitsu innana na'lamu anna af'alal anbiya wa aqwalihim ta'a, di mana kita mengetahui bahwasanya af'alul anbiya, perbuatan para nabi
dan perkataannya itu merupakan ketaatan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Falau tasawwarna wuqu'al ma'siyah fi aqwalihim wa af'alihim, seandainya kita menggambarkan Nabi itu melakukan maksiat baik di perkataannya maupun wa af'alihim maupun pada perbuatannya, la syarat maksiyah, maka itu akan menjadi maksiat. La syarat maksiyah ta'ah, maka maksiatnya Nabi itu menjadi ketaatan, berubah menjadi ketaatan, itu mustahil. Wa hadza muhal aqli, ini mustahil aqli, listihala ijtima' naqidain, karena mustahil berkumpulnya antara dua yang berseberangan. Jadi apa? Jadi mustahil Nabi melakukan maksiat. Kita secara syariat mempunyai lima syariat atau taklif, bahasanya taklif. Biasanya dalam usul fikih itu haram, kemudian makruh, wajib, kemudian sunnah, yang kelima mubah. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Kita melakukan yang 5 ini. Ketika melakukan bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi mubah. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu hanya 3 saja. Wajib, sunnah, mubah. Hanya 3, bukan 5. Tapi terkadang melakukan makruh tujuannya untuk menunjukkan bahwa itu makruh. Tapi tidak untuk dilakukan setiap hari. Fahadi arba'a yuqabiluha arba'ah. Ini 4, lawannya 4 yang mustahil fi haqqihim. Sifat wajibnya Kanjeng Nabi itu al-fatana, fal-fatana aqsuha al-ghabawah. Sifat wajibnya Kanjeng Nabi itu cerdas, maka mustahilnya itu ghabawah. Mustahil Nabi itu melakukan kebodohan. Wasidqu, sifat yang kedua Kanjeng Nabi itu wasidqu, jujur. Aqsuhu al-kadzib, mustahilnya itu kadzib atau bohong. Wat-tablighu aqsuhu al-kitman. Para nabi mempunyai sifat yang ketiga, yaitu at-tabligh, menyampaikan. Mustahilnya itu kitman, menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Nabi daripada wahyu. Wal amanah, sifat yang keempat yaitu al amanah, aqsuha al khiyanah, lawannya yaitu mustahil itu berkhianat. Jadi ada 4 yang wajib, mustahilnya itu ada 4. Idzan yastahilu fi haqqihim, maka mustahil dalam sifatnya para nabi itu al-ghabawah wal kadzib wal kitman wal khiyanah. Mustahil nabi itu bodoh, mustahil nabi itu bohong, mustahil nabi itu menyembunyikan, mustahil nabi itu khiyanah. Fa asbahat ladaina 8 sifatin, 4 wajibah wa 4 mustahila. Maka ketika sudah dibahas, kita mempunyai 8 sifat, 4 wajib bagi Nabi, 4 mustahil bagi Nabi. Wa minal alamatil ukhra,
Dan ada ciri-ciri lain bagi para nabi selain yang 4 ini. Jadi ini tambahan dari pensyarah. Jadi selain yang 4 wajib dimiliki oleh para nabi, ada sifat yang lain yang harus dimiliki nabi. Apa itu? Al-mu'jizah. Ya'ti bil mu'jizah. Jadi para nabi itu harus memiliki mu'jizat. Wa ya amn khariq lil 'adah ala jihati tahaddi. Apa itu mu'jizat? Sebuah perkara yang di luar kebiasaan. Perkara yang di luar kebiasaan. Ala jihati tahaddi. Tapi tujuannya itu untuk menantang para umatnya agar ditundukkan bahwasanya segala kekuatan, segala kemampuan yang dimiliki umatnya itu hakikatnya adalah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah para utusannya, tujuannya untuk menundukkan hambanya, bahwa kemampuannya itu tujuannya untuk menantang mereka. Contoh zamannya Nabi Musa itu para umatnya itu pinterin apa? Zamannya Nabi Musa banyak yang pintar sihir. Zamannya Nabi Musa itu banyak yang pintar sihir. Maka Nabi Musa itu diberikan mukjizat sesuai dengan kemampuan mereka. Bahwasanya ya itu sihir tapi bukan sihir, itu semuanya dari Gusti Allah. Para sihir itu merubah tali berubah menjadi ular. Maka Nabi Musa itu mengikuti keinginan mereka, tapi tidak berupa sihir, tapi memang benar-benar mukjizat. Tali ternyata berubah jadi ular dengan nyata. Zamannya Nabi Isa itu umatnya banyak yang pintar menyembuhkan, atau bahasanya apa? Tabib. Merasa ilmunya ini dimiliki oleh mereka, kemampuan mereka. Datanglah Nabi Isa dengan mukjizatnya itu bisa menyembuhkan, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Karena hakikatnya itu kemampuannya itu mukjizat, kemampuannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu mukjizatnya apa? Yang sampai sekarang masih ada Al-Quran, di mana pada zaman dahulu para kafir Quraisy itu pintar bersyair, membuat kata-kata indah. Maka didatangkanlah wahyu dari Gusti Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran yang isinya itu kata-kata indah, untuk menunjukkan, untuk menantang mereka bahwasanya segala sesuatu itu datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kemampuan diri mereka. Maka wa min alamatil ukhra, dan dari ciri sifat yang lain, ciri para nabi yaitu mukjizat. Yang kedua, ikhbarihi bil ghaib. Jadi ciri yang lain, nabi ini bisa mengkhabarkan hal-hal gaib, beda dengan yang lain. Baik itu hal-hal gaib yang sampai sekarang belum kita ketahui, apakah itu surga, apa itu neraka, apakah itu sirat, atau hal-hal gaib yang lain, di mana itu kita mendapatkan informasinya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mumkin fi haqqil anbiya war rusul. Ini serunya.
Tadi sudah dibahas sifat wajibnya para nabi dan mustahilnya, sifat mustahilnya para nabi. Ini masuk ke al-mumkin fi haqqil anbiya. Qaul musannifi wa jaizun fi haqqihi min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Dan jaiz, nah ini sifat jaiznya para nabi, min aradin, jaiz mempunyai penyakit, min arad bi ghairi naqsin, tapi penyakitnya itu tidak mengurangi, tidak mengurangi kemuliaannya nabi. Contohnya apakah? Khafifil marad, jadi penyakit yang ringan. Ini untuk menjawab pertanyaan yang kemarin, bahwasanya masyhurnya Nabi Ayub niki duweni penyakit nopo? Apa? Curup siapa? Kusta, cacar. Ini bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para nabi itu tidak mempunyai penyakit yang menular, mustahil. Karena kembali pada sifat tabligh, mau menyampaikan wahyu Gusti Allah, tapi kau punya penyakit, itu mustahil. Wal marad huwa arad jaiz. Dan sakit yang dimaksud ini adalah penyakit yang dibolehkan dalam haknya para nabi. Wa yakunu ghairu mu'jiz, akan tapi penyakitnya itu tidak melemahkan, ghairu mu'jiz, tidak melemahkan nabi. Contohnya apa? Kasyalalin, seperti lumpuh, mustahil nabi itu lumpuh. Wasomam, mustahil itu nabi somamnya ini tuli. Wa ama, mustahil nabi itu buta. Wa ghairu mu'adi, dan mustahil nabi itu mempunyai sifat yang penyakit yang menular. Wa ghairu munaffir, dan sifat yang menjadikan umatnya itu menjauh, tidak menjauhkan umatnya. Jadi nabi dalam haknya itu boleh sakit, tapi sakitnya yang tidak menular, sakitnya yang tidak melemahkan nabi, sakitnya tidak sampai menjauhkan diri dari umatnya. Wal a'rad al-basyariyah, dan sifat-sifat sakit manusia pada umumnya, sebagaimana nabi itu juga manusia. Al-huzn wal farah wan naum, jadi bisa jadi nabi itu sedih, nabi senang, nabi tidur, nabi makan. Wa khafifil maradi, dan sakit yang ringan, nabi itu sakitnya tidak sakit yang parah, tapi sakit yang ringan saja. Fala yamradu bi amradin munaffirah, maka para nabi itu secara hakikat, secara akidah kita, nabi itu tidak pernah mempunyai penyakit yang menular, penyakit yang bikin kita jijik, penyakit yang bikin kita menjauhi para nabi. Fala takhruj minhum raihah, bahkan penyakitnya itu tidak sampai mengeluarkan bau raihah kariha, bau yang bikin enggak enak. Wala tusibum amrad musyawwaha, dan tidak sampai nabi itu mempunyai penyakit yang menjauhkan diri dari manusia. Bagaimana dengan kisahnya Nabi Ayub? Jangan dulu, kisah Nabi Yakub. Nabi Yakub masyhurnya jadi pernah buta. Nabi Yakub itu pernah buta. Kenapa pernah buta? Pernah krungu?
Jadi butanya itu sampai kebanyakan saking banyaknya sedih kehilangan anaknya dari kecil, di mana disinyalir bahwasanya anaknya yaitu Nabi Yusuf itu sudah meninggal di mana dimakan dimakan serigala itu dari kecil. Tapi keyakinannya Nabi Yusuf masih hidup, secara yakin masih hidup. Walaupun secara zahirnya itu sudah meninggal menurut saudara-saudaranya, sehingga mengakibatkan Nabi Yakub itu sedih, nangisnya itu tidak hanya sehari dua hari tapi bertahun-tahun. Akibat dari kesedihan tersebut menyebabkan buram, bahkan sampai katanya buta. Tapi butanya di sini itu indama ibyadut aina, ketika kedua matanya itu memutih, min kathratil buka, dari saking banyaknya menangis, lam ya'ma, tapi tidak buta. Wa kana al-maradu mu'aridun, tapi sakitnya itu sakit yang biasa, tidak benar-benar buta, tapi itu karena saking banyaknya menangis. Oleh karena itu ketika didengarkan kabar bahwasanya Nabi Yusuf itu masih hidup, Gusti Allah mengembalikan raddallahu ilaihi basarahu. Gusti Allah mengembalikan penglihatannya secara jelas karena saking senangnya ba'da farahi biqurbi liqa'i sayyidina Yusuf alaihissalam, setelah senangnya dengan akan ketemunya dengan anaknya, yakni Nabi Yusuf, sampai katanya dilemparkan bajunya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf memerintahkan kepada saudaranya, tolong berikan baju ini kepada ayahku yang Nabi aku. Ketika bajunya itu dilemparkan, diberikan kepada Nabi Yakub, mengena kepada matanya, itu matanya langsung sembuh. Nah, para kiai itu memberikan hikmah, memberikan isyarat, benda-benda para ahli soleh itu bisa menyembuhkan. Itu diambil dari kisah ini. Makanya banyak yang biasanya para kiai itu ketika minum, sisa minumnya itu diberikan kepada para santrinya, para muridnya, atau biasanya kiai memberikan donga ditaruh ditiupkan di air. Itu salah satu isyaratnya dari kisah ini. Kemudian kasih ujangan atau kasih tulisan taruh di atas, itu wasilah, tidak sampai menuju kekufuran atau musyrik, tidak. Itu wasilah para ahli soleh agar tersambung kepada para nabi. Wa sayyidina Musa, kemarin sudah dibahas ini. Wa sayyidina Musa usiba bi jumrah wa huwa tifl yahtaraqa biha lisanahu. Jadi masyhurnya Nabi Musa itu katanya bahasanya apa? Cedal. Kenapa? Dulu itu sempat pas kecil itu makan bara yang ditawarkan oleh Firaun. Kenapa? Karena waktu kecil Nabi Musa kecil itu pernah jambak janggute Firaun, dikira ini kayaknya sesuai dengan mimpinya Firaun ini, katanya akan runtuh singgasananya dengan didatangkan salah satu manusia dari Bani Firaun itu sendiri. Firaun itu ngiranya itu Nabi Musa.
Ternyata diberikan tawaran ini nggak mungkin Nabi Musa, maka ditawarkan Nabi Musa kecil ini, coba tawarkan roti atau bara api ya, ada yang bilang kurma. Ngelihat bara api yang membara gitu ya, kayak api nemen kayak yang bersinar-sinar, maka dipangan ya, dipangan. Itu mengakibatkan jedal. Itu sebelum jadi nabi. Tapi ketika jadi nabi, itu Nabi Musa niku donga Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ishrah li sadri, luaskanlah dadaku, wa yassir li amri, dan ringankanlah, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kesakitanku atau penyakitku di lisan ini, yafqahu qawli, agar mulutku ini bisa berkata dengan baik. Niku dongane Nabi Musa ketika menjadi nabi, maka diijabah oleh Gusti Allah. Qala qad utita su'laka ya Musa, dan kami datangkan jawaban, diijabah doanya wahai Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu terlepas dari syubhat bahwasanya Nabi Musa itu cadel. Maka mustahil, bagaimana mau menyampaikan amanat dari Gusti Allah, menyampaikan wahyu tapi lisannya itu cadel, itu mustahil. Mau ya. Wa sayyidina Ayyub, ini yang masyhurnya, kullama warada anhu min an-nadud akala jasadahu minal israiliyat. Jadi masyhur bahwasanya Sayyidina Ayyub ini, Nabi Ayyub ini punya penyakit ya kudis lah, atau sampai katanya ketika mau sholat ada belatungnya ditaruh dulu di tanah, kemudian setelah sholat dibalikkan lagi karena saking sayangnya maring belatung. Itu semuanya mustahil ya. Kisah-kisah yang dulu itu yang sering kita dengar itu adalah mustahil dibatalkan, karena itu dari kisah-kisah Bani Israel, kisah-kisah Bani Israel yang masuk ke dalam tafsir Al-Quran. Jadi tidak mungkin Nabi Ayub itu punya penyakit yang menular, tidak mungkin Nabi Ayub itu punya penyakit yang bisa menjauh dirinya dengan umatnya. Kullama warada anhu min an-nadduda akla jasadahu minal israiliyat. Dan setiap yang warid, setiap riwayat-riwayat yang bahwasanya itu ulat itu memakan jasadnya, itu adalah dari kisah-kisah Israiliyat. Wa tafsir qauli ta'ala, dan tafsir tentang ayat anni massanya syaitan binusbi wa adab, di mana artinya itu bahwasanya syaitan telah menyentuh saya dari penderitaan dan bencana. Ai bada'a bi syaklika atba'i fi nubuwati wa yaqulu lahum law kana nabiyyan ma amradahu rabbuhu wa hakadha. Jadi ayat ini adalah Nabi Ayub sakit, sehingga sakitnya itu konon katanya sampai dijauhi umatnya, sampai dijauhi pengikutnya. Maka pengikutnya ini itu adalah bisikan dari syaitan. Maka dengan bahasanya ini anni massani syaitanu binusbi wa adab, syaitan ini telah menyentuh saya melalui para pengikutku dengan penderitaan dan bencana, yaitu bencana berupa kesakitan, sehingga mengakibatkan para umat itu menjauhi saya. Tapi sakitnya itu tidak sampai sakit yang menular. Fada'a rabbahu an yahfadha qaumahu minasyaiton. Maka
Nabi Ayub itu berdoa kepada Tuhannya ayyahfadha qaumahu, agar kaumnya itu terjaga dari syaitan. Wa yashfiyahu hatta la yashukku, dan berdoa agar Nabi Ayub itu sembuh hatta la yashukku atba'ahu, sampai tidak meragukan para pengikutnya tentang fi sidqin nubuwati, tentang kejujuran kenabian Nabi Ayub itu sendiri. Fayakfuru, sehingga mengakibatkan kekufuran dari para pengikutnya. Ini adalah untuk membatalkan syubhat-syubhat yang katanya para nabi, sebagian para nabi yaitu Nabi Yakub yang katanya buta itu dibatalkan. Nabi Musa yang katanya pelo itu dibatalkan, itu mustahil karena berkaitan dengan sifat nabi yaitu yang tabligh. Kemudian yang Nabi Ayub itu katanya mempunyai penyakit yang bisa menular, itu dibatalkan karena itu berseberangan mustahil dengan sifat-sifat wajibnya para nabi yaitu tabligh. Untuk ismatul anbiya insyaallah kita lanjut besok pekan depan. Allah taala a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ya rabbana lakal hamdu kama bi jalalatin sallallahu alaihi Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna 'abdan wa zidna 'ilma yassir lana umurana wa sayyibana balaghna min dhika amana wa fiqna an muslimin wa tuhibbu Allahi amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.